Hai kawan, bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga harimu menyenangkan dan sehat selalu. Kali ini, Maman akan menceritakan sebuah film berjudul The Fast and the Furious tahun 2001. Film ini disutradarai oleh Rob Cohen dengan keuntungan mencapai 207 juta dolar. Tanpa berlama-lama, miringkan HP dan lemparkan kenangan bersama mantan karena film adrenalin dimulai. Di pelabuhan, sebuah truk kontainer yang penuh muatan siap berangkat. Namun, tanpa alasan yang jelas, salah satu pekerja pemeriksaan tiba-tiba menelpon seseorang untuk memberitahu bahwa truk kontainer telah berangkat dan meminta bagiannya. Dan seperti yang telah Maman duga, informasi dari orang tersebut membuat truk menjadi target perampok terkenal di wilayah itu. Dengan mengendarai mobil sport, para perampok pun mulai melancarkan aksinya dengan memecahkan kaca truk hingga berhasil melumpuhkan sopir itu. Seiring bergantinya hari, seorang pria bernama Brian sedang mencoba mesin mobilnya. Setelah selesai dengan pekerjaannya, dia berganti mobil dan pergi ke sebuah kedai yang dikelola oleh keluarga Toretto. Selama 3 minggu terakhir, Brian selalu memesan menu yang sama sehingga gadis pemilik kedai yang cantik bernama Mia hafal dengan menu favoritnya. Every day for the last 3 weeks you've been coming in here and you've been asking me how the tuna on white, no crust, right? No crust. Thank you. Tiba-tiba, rombongan mobil sport datang ke tempat itu, termasuk Letty, Leon, Jesse, dan Vince. Vince merasa bahwa tujuan Brian datang ke kedai adalah untuk menggoda Mia, sehingga dia menyerang Brian dan memicu keributan. No. Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut di kedai, Mia segera memanggil kakaknya, Dom, untuk menghentikan perkelahian itu. Face. You embarrass me. Is that what you are? No, man. You were just fired. Setelah mengetahui bahwa Brian bekerja di bengkel Harry, Dom meminta Harry untuk memecat Brian karena telah menimbulkan masalah di tempat kerja. Namun, Harry merasa terjebak dalam dilema karena Dom adalah pelanggannya yang penting, sementara Brian adalah mekanik yang handal dan dapat dipercaya. Brian sendiri tidak merespon permintaan Dom dengan serius. Dia justru santai dan bahkan mengambil nos untuk digunakan dalam balapan malam itu. Harry pun terkejut karena sebelumnya dia mengira bahwa Brian hanya seorang amatir dalam balapan mobil. Namun, ternyata Brian benar-benar serius dalam mengikuti balapan liar dan menantang Dom. Dia bahkan mempertaruhkan mobilnya sendiri sebagai taruhan jika Dom berhasil mengalahkannya. Tetapi jika Brian menang, dia hanya meminta penghormatan dari Dom sebagai gantinya. Karena bagi Brian, harga diri lebih penting daripada apapun. I don't have any cash, but I do have the pink slip to my car. But if I win, I take the cash and I take the respect. That your car? Let's go. Para kru dan penonton mulai mengubah jalanan menjadi sirkuit untuk balapan dan Brian bersama para pembalap lainnya bersiap untuk memacu mobil mereka. Pertandingan balap liar dimulai. Brian yang start dari posisi terakhir mulai menyalip mobil lain satu persatu hingga berhasil berdampingan dengan mobil Dom. Brian menambah nos yang kedua meski ada peringatan bahaya dari sistem operasi mobilnya.
Sementara itu, Dom yang tertinggal akhirnya menggunakan nos yang masih tersisa dan dengan mudah mengalahkan Brian. Setelah pertandingan berakhir, kedua pembalap disambut oleh kerumunan yang ingin memberikan apresiasi atas adrenalin yang telah mereka berdua tampilkan. Meski kalah, Brian cukup senang karena hampir saja mengalahkan Dom. Namun menurut Dom sendiri, sebagai pembalap, Brian sangatlah buruk. Brian mengganti gigi mobil seperti seorang nenek tua dan bahkan hampir membuat mobilnya terbakar akibat penggunaan nos yang salah. Di saat Dom akan membongkar mobil yang dimenangkannya, tiba-tiba ada pengumuman bahwa polisi akan segera datang. Dom dan kerumunan lainnya pun langsung panik dan berhamburan. Oh shit, we got cops. Dom kemudian menyelamatkan diri dengan memasukkan mobilnya ke dalam sebuah gedung. Namun saat hendak pergi, polisi mengenali wajah Dom. Dia lalu melarikan diri menuju jalan kecil dan kemudian Brian datang untuk menyelamatkannya. Get in! Saat dalam kejaran polisi, Dom menanyakan latar belakang Brian yang mahir dalam mengendalikan mobil. Brian sempat berbohong tentang latar belakangnya. Namun, Dom mengetahui dari Jesse si pintar bahwa Brian adalah mantan pencuri mobil yang pernah dipenjara. You've done this before. What are you, a wheelman? Yeah, I had Jesse run a profile on Brian No Spillman. Follow us! Ketika Dom dan Brian sedang berbicara, sekelompok orang tiba-tiba muncul dan menodongkan pistol ke arah mereka. Kelompok ini dipimpin oleh Johnny Tran dan sepupunya, Lance. Mereka memaksa Dom dan Brian untuk mengikuti mereka karena Dom telah melanggar batas wilayah mereka. Dom pun mencoba menjelaskan bahwa dia hanya tersesat di wilayah Johnny. Namun Johnny dan gerombolannya tetap memaksa mereka. Mereka menantang Dom dan timnya untuk balapan di Race Wars. Namun, sebelum Dom dan Brian bisa pergi, Johnny Tran kembali dan menembakkan senapan ke mobil Brian hingga mobil itu pun akhirnya meledak. Karena mobilnya hancur, Dom dan Brian harus berjalan kaki sejauh 20 mil untuk sampai di rumah Dom. Setibanya di rumah, Dom mengajak Brian untuk masuk dan bertemu dengan Mia, adik perempuannya yang sangat mempesona. Mia kaget melihat Brian dan segera merias diri. Saat itu, Dom sedikit kesal karena teman-temannya meninggalkan dirinya. Sedangkan tujuan dia membawa Brian pulang karena Brian membantunya lolos dari ancaman Johnny Tran. Why'd you bring the Buster here? Cause the Buster kept me out of handcuffs. Hey bro, you got a bathroom? You're upstairs, first door on the right. Keesokan harinya, Brian melaju kencang dengan mobilnya dan melanggar lampu merah. Polisi menangkap Brian lalu membawanya ke tempat yang tidak diketahui. Ternyata, Brian sebenarnya adalah seorang mata-mata kepolisian yang sedang menjalankan misi penyamaran. Polisi sedang menyelidiki kasus pembajakan truk yang memuat mobil mewah. Sedangkan mobil yang digunakan oleh para pencuri memiliki ciri-ciri yang sama dengan mobil pembalap jalanan sehingga polisi curiga bahwa keluarga Torre itu terlibat dalam kasus ini. Namun, Brian berpikir bahwa mungkin bukan mereka yang melakukannya. Beberapa waktu kemudian, Brian membawa sebuah mobil tua yang terlihat rusak ke Dom karena dia berhutang padanya. Awalnya, Dom hanya tertawa melihat mobil itu. Namun siapa sangka, mesin mobil itu ternyata sangat bagus. Bahkan, Jesse mengatakan bahwa dengan biaya $50.000, mobil itu akan menjadi sempurna.
Setelah mobil itu selesai dibangun, Dom mengajak Brian untuk ikut balapan di Race Wars yang berada di gurun pasir. Dan karena ajakan Dom itulah, Mia menganggap jika Brian sudah menjadi bagian dari keluarga Toretto. Beberapa waktu pun berlalu. Saat itu, Brian ikut makan malam bersama keluarga Toretto. Vince tiba-tiba pergi dari meja makan saat melihat Brian. Namun tanpa rasa malu, dia kembali lagi karena tak tahan dengan makanan yang sudah di depan mata. Walau begitu, Vince tetap tidak suka dengan keberadaan Brian di keluarga Toretto. Pada malam itu juga, saat Brian berbicara dengan Mia, Vince yang sedang membuat popcorn melihat mereka berduaan. Vince masih saja terus menyudutkan Brian, tetapi Mia justru memanas-manasi Vince dengan mengajak Brian pergi berkencan ke tempat yang pernah diajak oleh Vince. Keesokan paginya, Hector, seorang petaruh balap liar, datang ke bengkel Harry untuk mengambil 3 unit spare part mobil. Brian kemudian memeriksa spare part itu dan mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil yang sedang dia selidiki. Malam harinya, saat Hector sedang mengadakan pesta, Brian menyelinap ke bengkel milik Hector untuk memastikan mobil yang berada di sana memang benar-benar curian. Setelah selesai memeriksa, Brian meninggalkan bengkel itu, tetapi Vince telah menunggunya dan memukul kepalanya. Dalam keadaan pingsan, Brian pun dibawa oleh Vince ke tempat Dom. Saat di sana, Brian dicurigai sebagai polisi. Namun, dia dengan pintar menjelaskan bahwa dia ingin mengetahui keunggulan tim lawan di Race Wars yang akan segera dimulai. Hector telah mengambil pesanan spare part di toko milik Harry untuk 3 unit Honda Civic yang akhirnya membuat Dom menjadi curiga. Dom lalu membawa Brian ke tempat Hector untuk memastikan informasi tersebut. Namun, mereka harus bersembunyi karena Jesse memberitahu bahwa gerombolan Johnny Tran sedang menuju ke tempat Dom. Saat di bengkel Hector, Johnny Tran sedang menginterogasi seseorang bernama Ted dan diketahui bahwa mobil Honda Civic tersebut milik Johnny Tran. Setelah kembali ke markas Intel, Brian memberikan informasi tentang Johnny Tran, Hector, dan keluarga Toretto. Meski belum yakin siapa pencuri mobil sebenarnya, Brian memukul salah satu rekan kerjanya karena mencurigai hubungannya dengan Mia. Brian meminta waktu 2 minggu untuk mengungkapkan siapa pelaku sebenarnya. Keesokan harinya, Brian masih berada di keluarga Toretto. Sementara memperbaiki mesin, Dom membawa Brian untuk melihat mobil yang dibangun bersama ayahnya. Mobil tersebut dilengkapi mesin Detroit yang mampu menghasilkan 900 tenaga kuda. Namun, Dom trauma untuk mengendarainya karena ayahnya meninggal dalam kecelakaan balap akibat disenggol oleh seseorang di arena balap itu. Dom kemudian bertemu orang itu seminggu setelah kejadian dan mengajar orang itu hingga hampir tak sadarkan diri. Brian pun mengetahui alasan dibalik tindakan tersebut karena informasi tersebut ada dalam data kepolisian yang Brian dapatkan. Setelah Dom memperingatkan Brian untuk tidak menyakiti hati adiknya, Brian kemudian berkencan dengan Mia di malam harinya. Mia menceritakan kisah tentang bagaimana tim Dom terbentuk dan mengajak Brian untuk jalan-jalan. Pada malam yang sama, terjadi perampokan dengan mobil pelaku yang sama seperti sebelumnya. Rekan Brian dari kepolisian memberitahu bahwa besok mereka akan menangkap Johnny Tran dan Lance terkait dengan masalah itu. Keesokan paginya, Brian bergabung dengan tim kepolisian dalam rencana penangkapan. Lance ditangkap di sebuah rumah makan. Sementara Johnny ditangkap di rumahnya sendiri saat mengadakan jamuan keluarga. Ayah Johnny yang tak tahu tentang kelakuan anaknya akhirnya menampar Johnny di hadapan semua orang. Setelah penangkapan itu, Brian mendapat celaan karena menangkap orang yang salah. Ternyata, Johnny Tran hanya mengimpor DVD sehingga polisi hanya bisa memberinya tilang. Rekan Brian mengungkapkan bahwa Toretto adalah pelaku sebenarnya. Dan Brian pun diberi tugas untuk mengumpulkan bukti dalam waktu 36 jam. Keesokan harinya, Brian mengungkapkan niatnya untuk bekerja sama dengan Dom dan menunjukkan bahwa dia tidak sebodoh yang Dom bayangkan. Brian menyadari bahwa Dom tidak akan mencapai apa yang diinginkan dengan hanya mengurus mobil dan berjualan makanan. Lalu, Dom memberikan peta menuju Race Wars dan menantang Brian untuk menunjukkan kemampuannya di sana. Dan jika Brian berhasil, Dom pun akan mengajaknya untuk bekerja sama. Ketika Race Wars diadakan, Letty, kekasih Dom, bertarung melawan seorang pria yang kurang sopan kepadanya. Alih-alih merespon, dia mengajak lawannya bertaruh uang. Hingga akhirnya, Letty pun memenangkan pertandingan itu dengan sangat mudah.
Sementara Brian akhirnya menemukan lokasi Race Wars dan bertemu dengan Jesse di sana. Jesse berpartisipasi dalam balapan dengan bertaruh mobil ayahnya melawan Johnny Tran. Brian mencoba membujuk Jesse untuk tidak ikut serta karena dia yakin Jesse tidak dapat mengalahkan Johnny Tran. Namun Jesse tetap bertaruh karena percaya diri bisa memenangkan balapan itu. Sayangnya Jesse menghidupkan nosnya terlalu cepat sehingga Johnny Tran berhasil mengalahkannya. Jesse yang merasa takut pun akhirnya memilih pergi untuk menghindari Johnny Tran. Johnny Tran kemudian menghadap ke tim Toretto untuk meminta mobil Jesse. Dia juga menuduh Dom telah memfitnahnya dan membuat SWAT menangkapnya dengan tuduhan pencurian mobil. Dom merasa kesal dan akhirnya mengajar Johnny Tran sehingga situasi di tempat Race Wars menjadi kacau. Setelah keributan malam itu, Mia menangis karena Dom pergi. Brian yang melihat kejadian itu memutuskan untuk menghadap Mia dan bertanya kemana Dom pergi. Brian mengaku bahwa dia sebenarnya seorang polisi yang menyamar. Dan walaupun selama ini dia menyembunyikan hal itu dari Mia, tetapi perasaannya untuk Mia tetap tulus. Brian menjelaskan bahwa para supir truk tidak akan diam saja dengan tindakan Dom dan meminta Mia untuk membantunya menghentikan Dom sebelum terlambat. Ternyata Dom menyembunyikan mobil spesial yang digunakan oleh timnya untuk merampok. Saat hendak melakukan aksinya, Letty merasa ada yang tidak beres karena Jesse tidak ikut serta. Namun Dom tetap meyakinkannya untuk melanjutkan rencana mereka, sehingga setelah ini mereka bisa berlibur dengan tenang. Keesokan paginya, tim Toretto menemukan truk yang menjadi target mereka, lalu Dom pun memerintahkan mereka untuk maju. Vince menembak kaca mobil truk dan melaju ke arah pengemudi. Namun, Dom melihat pengemudi truk membawa senjata dan meminta Vince untuk mundur. Sayangnya, karena di jalanan, Vince tidak mendengar peringatan Dom. Dan pengemudi truk itu pun menembak Vince. Beruntung, Vince berhasil untuk menghindar. Letty akhirnya menjadi umpan untuk menyelamatkan Vince. Dan mobilnya menjadi sasaran senjata pengemudi truk. Dom mencoba menyelamatkan Vince dengan mengatur hitungan agar Vince dapat melompat ke mobilnya. Namun, saat Vince melompat, tangannya terjebak pada kawat pengait. Letty maju untuk membantu Dom, tetapi mobilnya ditabrak oleh truk dan terpelanting. Melihat hal itu, Dom memerintahkan Leon untuk menjemput Letty. Ketika Dom mencoba menyelamatkan Vince lagi, mobil Dom tertembak di bagian mesin. Untunglah pada saat itu, Brian dan Mia tiba lalu memacu mobil mereka dengan cepat. Brian membuka bagian atas mobilnya dengan paksa dan meminta Mia untuk mengambil kendali mobil. Dia mengarahkan Mia untuk menjaga jarak dari truk agar bisa mengambil Vince. Untungnya, supir truk harus mengisi ulang amunisinya di saat yang sama. Brian mencoba melepas tali baja yang mengikat tangan Vince, lalu melemparkan Vince ke mobilnya. Saat supir truk menembakkan senjatanya, Brian berhasil menghindar dengan melompat ke mobilnya. Dom, Letty, dan teman-temannya berhasil menemukan mobil Brian yang berhenti setelah menyelamatkan Vince. Saat itu, Vince mengalami luka parah karena tertembak, sayatan di lengan, dan menderita trauma. Ketika Brian menelpon ambulans untuk menyelamatkan Vince, dia menyebutkan bahwa dia adalah petugas yang sedang menyamar di depan Dom. Dom pun merasa dikhianati oleh Brian. Meski begitu, Dom masih memprioritaskan keselamatan keluarganya daripada hal itu. Setelah Vince berhasil diselamatkan, Brian mengejar Dom ke rumahnya. Di sana, Dom telah bersiap dengan senjata dan mobil bermesin Detroit yang dia bangun. Dom berencana untuk mencari Jesse sebelum Johnny Tran menemukannya. Dan di saat Dom hendak mencari Jesse tiba-tiba muncul dan meminta maaf kepada Dom karena rasa paniknya dia pergi tanpa pamit. Tiba-tiba, Johnny Tran dan Lance muncul dengan menembaki mereka semua. Jesse pun tertembak di dadanya, namun Dom dan yang lainnya berhasil selamat. Brian dan Dom kemudian mengejar Johnny Tran. Saat Brian mendekat, Johnny Tran melepaskan tembakan ke arah mobil Brian.
hingga terjadilah saling baku tembak di sana. Lance kemudian pergi ke jalan yang berbeda dan muncul di belakang Brian. Dom menyelamatkan Brian dengan muncul di depan Lance sehingga Lance menabrak mobil Dom hingga terpelanting. Saat Brian mengejar Johnny Tran, dia memberhentikan mobilnya di tengah jalan dan melepaskan beberapa tembakan ke arah Johnny. Hingga akhirnya Johnny Tran pun tumbang oleh tembakan Brian. Brian kemudian mengejar Dom dan berhenti di sebuah lampu lalu lintas. Dom bercerita bahwa dia sering berlatih drag race di tempat itu saat masih SMA. Seperempat mil di depan mereka terdapat jalur kereta api yang masih aktif. Ketika lampu hijau menyala, Dom memacu mobilnya dan Brian mengikutinya. Mereka terus beradu kecepatan meskipun alarm peringatan kereta telah berbunyi. Hingga tiba-tiba saja mesin mobil Dom mengalami masalah. Namun Dom mengabaikannya dan terus memacu mobilnya hingga kemudian setelah melewati rel, Dom tidak menyadari ada sebuah truk di hadapannya. Hingga Dom tidak dapat menghindar dan menabrak truk tersebut. Untung saja, meskipun mobil Dom hancur, dia masih bisa selamat dari peristiwa itu. Namun, saat itu, polisi sudah mencium keberadaan Dom. Mereka pun datang ke lokasi Dom berada hingga kemudian the end. Oke, buat kawan-kawan yang ingin request film untuk diulas, kamu tulis saja di komentar. Dan akhir kata, janda genit ketiban tangga. Maman mau pamit dan sampai jumpa.